Bapak Ibu, keluarga-keluarga di rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hidup dalam satu keluarga dipenuhi dengan banyak suka dan duka. Ada pergulatan, ada perselisihan satu sama lain. Dan itu sudah dimulai sejak Adam dan Hawa, sejak Kain dan Abel. Dan kemudian kita dengar tadi dalam bacaan pertama kisah Yusuf beserta saudara-saudaranya. Apa yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya adalah didasari oleh iri hati dan kebencian. Bahwa Yusuf lebih dikasihi, lebih dibanggakan, lebih dicintai oleh ayahnya. Karena memang dia termasuk yang paling bungsu. Tapi di sisi lain yang membuat mereka benci dan iri adalah bahwa Yusuf mampu bermimpi, mempunyai satu kelebihan. Dan nampaknya mimpi ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi saudara-saudaranya. Dan sepertinya mimpi itu mau mengejek mereka. Karena itu mereka berencana jahat terhadap saudaranya untuk dibunuh. Namun dalam hati mereka pun tetap ada juga pergolakan satu sama lain. Tetap ada rasa cinta terhadap saudara. Karena itu dia tidak jadi dibunuh dan akhirnya dijual kepada orang Midian yang berdagang ke Mesir. Nah, saudara-saudari terkasih, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini menggambarkan kepada kita perjalanan hidup Yesus juga kelak. Dan itulah yang mau menjadi benang merah dari bacaan Injil hari ini, bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama lewat peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya akan terjadi dalam diri Yesus. Yesus juga akan dibenci, Yesus juga akan dikhianati, Yesus akan dijual. Dan memang terjadi. Judas muridnya sendiri, kalau tadi Yusuf saudaranya, Judas murid Yesus menjual Yesus untuk mendapatkan uang. Mengapa? Di dalam dirinya masih dipenuhi egoisme, kepentingan diri sendiri. Mungkin juga dia iri hati dengan Yesus. Dan perilaku Judas ini adalah gambaran dari orang-orang Israel sendiri juga yang menjual kerajaan Allah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka telah dipilih, diangkat Allah menjadi bangsa pilihan. Dari bangsa sebagai budak di Mesir, dibawa ke tanah terjanji, diberi tanah yang subur kaya ya, dengan madu dan susu serta ternak berlimpah-limpah. Bahkan sampai mereka pada suatu kerajaan yang tidak mungkin, namun menjadi satu kerajaan besar. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak menyadari bahwa kerajaan itu adalah berasal dari Allah. Mereka mau menjadi raja atas dirinya sendiri, menjadi penguasa atas bangsanya tanpa mempedulikan Tuhan. Karena itulah mereka kembali lagi dihukum. Dihukum karena apa? Karena sejak lama Allah telah mengutus para nabi juga untuk memperingatkan mereka, untuk mewartakan rencana Tuhan dalam diri mereka. Entah itu Nabi Yesaya, Nabi Jeremia, dan nabi-nabi yang lain. Namun mereka semua ditolak, bahkan dibunuh juga. Perilaku yang demikianlah yang digambarkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bahwa sesungguhnya kebun anggur yang didirikan oleh Tuhan itu adalah bangsa Israel sendiri. Para penggarap-penggarap itu mereka adalah orang-orang Israel. Dikatakan tadi sebagai pemimpin-pemimpin. Tapi mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan Tuhan. Sebagai seorang tuan yang menyewakan ladangnya atau kebunnya, pastilah mengharapkan
ya buah hasil sewa dari apa yang telah dipinjamkannya. Namun ternyata orang itu malah membunuh. Ya, bahkan dikatakan tadi ahli warisnya pun dibunuh. Nah, itu adalah gambaran dari diri Yesus sendiri yang akan dibunuh oleh para tua-tua dan imam-imam kepala serta pemimpin-pemimpin agama. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita hari ini supaya kita waspada juga. Kita adalah kebun anggur Tuhan yang baru. Kitalah penggarap-penggarap yang baru yang dipercayakan Tuhan lewat pembaptisan, lewat status kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus. Pengalaman orang-orang Yahudi tadi, orang Israel itu kiranya jangan terulang lagi. Apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita kiranya menghasilkan buah. Baik di dunia ini maupun kelak. Secara khusus kelak. Ketika Tuhan datang, Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sejauh mana kita menghasilkan buah-buah dari anugerah yang telah diberikan Tuhan. Kerajaan Allah yang telah dipercayakan kepada kita, sejauh mana sudah kita tumbuh kembangkan dengan meniru semangat kehidupan Yesus sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudari terkasih di masa Prapaskah ini, semangat pertobatan menerima Yesus, memberikan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang membawa kepada kebaikan, damai dan sukacita serta penghiburan bagi banyak orang, kiranya menjadi hasil-hasil yang kita pertanggungjawabkan. Marilah kita menjadi penggarap-penggarap yang disukai, yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Dia datang nanti, Dia akan memberi kita upah, memberi kita jaminan hidup kekal karena iman kita kepadanya. Semoga amin.